klarifikasi update LHKPN terbaru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konferensi pers terkait klarifikasi dan update laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2022 terbaru. Selamat laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2022 yang mesti dilaporkan pada tahun 2023 dengan batas akhir 30 Maret kemarin. Klarifikasi itu disampaikan dalam kegiatan klarifikasi update oleh KPK. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN untuk tahun pelaporan 2022 adalah tanggal 31 Maret 2023. Artinya sudah lewat dari tenggat batas waktu untuk pelaporan periodik 2022. Tetapi apakah kemudian KPK menutup peluang untuk para penyelenggara negara dan wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN periodiknya untuk tahun 2022 atau masih akan menerima? Hari ini sudah hadir bersama kita Pak Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, akan menyampaikan yang pertama tentu berapa capaian kepatuhan LHKPN untuk LHKPN periodik 2022 dan juga terkait dengan bagaimana kemudian konsekuensi untuk yang menyampaikan LHKPN setelah batas waktu yang KPK tetapkan. Selain itu ada beberapa informasi lainnya terkait dengan upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait dengan hari raya, mungkin juga nanti akan bisa disampaikan lebih lanjut oleh Pak Pahala, termasuk beberapa kegiatan dari Direktorat PP LHKPN yang mengundang beberapa penyelenggara negara untuk dimintakan klarifikasi atas LHKPN-nya beberapa waktu terakhir. Jadi ini saya kira satu bentuk transparansi yang kami lakukan dengan terus mengupdate informasi teman-teman atas kegiatan yang kami lakukan dalam upaya pencegahan korupsi. Baik, saya persilakan Pak Pahala untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media, semoga sehat. Ini sebenarnya Mbak Ipi yang bilang paling enggak buat tulisan besok ya Pi ya. Kalau weekend kan biasanya sunyi gitu, daripada ngarang-ngarang mending kita menambahkan data yang ICW, kan ICW bilang 55 kan ya, dia ngutip dari LHKPN, kita bilang sama Mbak Ipi salah juga nih kita nih. Harusnya begitu 31 Maret periode pelaporan berakhir, harusnya kita segera gitu ya, agregasi datanya kita umumkan. Gitu. Karena sebenarnya nggak susah juga dari KPK mengumumkan. Nah hari ini kita sampaikan gitu di slide pertama ya, ini data per hari ini. Gitu per 14 April gitu. Ini saya mau gambarkan sebenarnya gampang aja kalau kita mau mengambil datanya gitu ya. Kalau kementerian ini jauh sudah membaik karena rata-rata udah 99%. Jadi ini saya pada kesempatan ini berterima kasih nih ke media nih, karena ngerame-ramein LHKPN kayaknya orang jadi agak takut ya sekarang kalau telat ya. Ini paling tinggi nih selama periode LHKPN, tiba-tiba 31 Maret kementerian udah 99%. Ini paling tinggi nih. Tapi ada juga beberapa kementerian yang memang ya masih kurang reaktif. Nanti di slide berikutnya saya sampaikan siapa aja. Non kementerian itu yang lembaga-lembaga, komisi itu non kementerian namanya. Itu udah 98,6, udah bagus juga gitu ya. Lantas yang APH itu secara khusus kita ngomong soal kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung gitu ya. Di samping KPK. Legislatif pusat, nah ini yang kemarin disebutkan ICW ini untuk DPR pusat gitu ya. Lantas BUMN gitu ada 109 BUMN, itu juga sama rata-ratanya sudah membaik. Tapi kalau boleh dibilang dari seluruh jenis lembaga yang masih keteteran ya kabupaten kota dan DPRD-nya. Apalagi kalau makin ke timur gitu ya. Nanti kita kasih lihat juga gimana posisi DPRD. Yang sekarang juga jelek banget BUMD gitu ya. Karena BUMD di Kementerian Dalam Negeri masih di proses pendataan, jadi masih belum tahu berapa jumlahnya kira-kira. Nah yang berikutnya kita sampaikan sebenarnya kementerian mana aja yang belum 100% gitu ya. Di slide berikutnya udah ya. Nah ini yang paling rendah Kementerian Luar Negeri, lantas Polhukam, Pertahanan, Kemenpora, Dikbud.
gitu. Lantas Menko Perekonomian dan Kementerian Investasi. Ada 4 lagi, sebenarnya belum 100 tapi udah 99,8 gitu ya. Kita duga ada 1 orang pensiunannya. Dia kan kalau pensiun harusnya dia ngisi LKPN terakhir. Biasanya orang udah pensiun udah selesai aja dia pergi gitu. Akibatnya ngegantung jadi 99, sekian gitu. Nah, itu kita anggap udahlah itu yang itu. Ya, jadi itu ada kementerian yang belum 100% gitu. Lantas kalau lembaga yang non kementerian di slide berikutnya, ini yang paling rendah Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas. Kan dibagi ya filenya, di share ya, oke. Lantas ada TVRI gitu, dan yang paling 10 lembaga yang berikutnya yang paling ujung bawah nih Kantor Staf Presiden, KSP. Jadi ini yang non kementerian. Di slide berikutnya BUMN dengan tingkat pelaporan LHKPN terendah. Jadi kalau diagregasi BUMN-nya udah 99,4%, tapi 10 BUMN ini masih ada yang 37%, 38%, ini nama-namanya. BUMN yang wajib lapor itu komisarisnya dan direksinya. Jadi sebenarnya nggak susah-susah amat, dia orangnya nggak sebanyak kementerian gitu ya. Nah ini 10 BUMN dengan tingkat pelaporan LKPN terendah. Yang berikutnya aparat penegak hukum, jadi KPK 100%, lantas Polri 95%, berikutnya Kejaksaan lebih baik dikit 95,53%, dan Mahkamah Agung, ini pengadilan semua ini 98,62%. Ini kepatuhan dalam arti LHKPN-nya sudah disampaikan. Ada yang masih kita verifikasi, tapi ada juga yang udah lolos dan sudah ditayangkan. Jadi kalau teman-teman lihat di ILKPN, kadang-kadang itu nama nggak ada, padahal di sini bilang udah ada, itu berarti lagi proses verifikasi. Yang berikutnya di legislatif pusat gitu, MPR baru 60%, DPR 70%, DPD lebih patuh 94,12. Nah di DPR sebenarnya ada datanya per fraksi, nanti belakangan nih, dan off the record aja yang per fraksi. Iyalah, nanti silakan nanya masing-masing. Sabir ketawa, Sabir. Ya, nanti kita sampaikan pasti per fraksi, tapi bukan terbuka seperti ini. Gitu ya, itu yang legislatif pusat. Jadi DPD yang paling baik. Lantas provinsi yang dari paling bawah, provinsi yang paling tidak patuh, belum menyampaikan itu Maluku Utara, baru 53%, jadi baru setengah. Lantas Kalimantan Selatan, Papua malah lebih baik, 87,95, Kalimantan Timur 88, lantas Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Selain yang ini kita anggap sudah 100%, jadi ini membaik beneran provinsi gitu ya. Nah tapi seperti saya bilang, yang DPRD yang lebih repot gitu. Di tingkat provinsi saja DPRD-nya yang Sulawesi Tenggara masih 42% gitu. Lantas DPR Aceh 51, Sumatera Utara, Papua, dan seterusnya sampai Kalimantan Timur. Nah tapi teman-teman, walaupun mereka di sini dibilang belum menyampaikan untuk yang 2022, sebenarnya kalau mau diperiksa nggak masalah, karena dia dulu lagi pengangkatan pertama, dia harus menyampaikan LHKPN dengan kategori lengkap. Nah lengkap itu dia menyampaikan juga surat kuasa. Jadi ini yang tidak disampaikan hanya yang tahunannya. Surat kuasa itu sekali aja dikasih, habis itu berlaku terus. Gitu ya. Jadi kalau dibilang belum menyampaikan, kalau mau diperiksa aja, karena surat kuasanya ada. Gitu ya. Jadi ini posisi, tapi dia tidak masukin tiap tahun karena perubahan-perubahan itu ada di tiap tahun sebenarnya. Gitu ya. Jadi ini DPRD provinsi. Lantas pemerintah kabupaten kota 10 terendah ini didominasi dengan yang ada di Papua dan Papua Barat ya, Papua lah. Jadi ini hampir semua dari Denyai, Intan Jaya, Waropen, Lani Jaya, Duga, Bintang, Jayapura, Nabire, Tolikara, dan Bintuni. Jadi semua tuh dari Papua, pegunungan tepatnya.
Bintuni enggak lah. Lantas yang DPRD-nya biasanya ikut. Tercatat ada 5 DPRD yang masih 0%. Jadi belum ada yang menyampaikan sampai 31 Maret. Jadi ada Intan Jaya, Wapi, Maibrat, Supriori, Waropen, itu masih 0%. Yang Langkat 2%, artinya baru 1 orang yang ngasih. Dan gitu Sula segala macam. Jadi kelihatan di sini kalau DPRD, kalau yang di kementerian udah ngomong 99, sekian tinggal koma-komanya. Kalau ini gimana caranya dari 0 berubah jadi ke 10% aja masih belum gitu ya. Nah, ini 10 yang terendah. Lantas kalau BUMD gitu mirip-mirip. 13 BUMD masih 0%. Jadi nggak ada yang sama sekali lapor. Dan ini BUMD daerah-daerah, ini ada yang Jawa Tengah di Demak itu, di Halmahera Tengah, PDAM rata-rata di Jayapura. Ini BUMD. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih gitu karena sudah mendorong isu ini sehingga orang agak patuh gitu. Masih ada proses berikutnya verifikasi. Dan pada akhir April nanti dari pimpinan KPK akan menyurati semua pimpinan lembaga melampirkan nama orang-orangnya gitu dan minta untuk ditindaklanjuti segera. Yang ketiga, tahun ini KPK akan merubah peraturan KPK sehingga sanksi atas LHKPN akan kita taruh dalam situ, walaupun sanksi administrasi ya, bisa berupa penundaan promosi, tidak boleh ikut pendidikan, sampai ke menahan tunjangan. Karena beberapa sebenarnya kementerian lembaga udah melakukan itu dan boleh aja. Gitu. Jadi kita pikir kalau di undang-undang disebut sanksi administrasi boleh, maka di peraturan KPK kita akan detailkan seperti apa. Gitu. Kita harapkan setahun ini selesai peraturan KPK-nya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang kepatuhan gitu. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan atau yang mau ditanyakan. Oke, udah ada yang tanya. Baik, kalau gitu kita langsung buka aja untuk sesi tanya jawab ya. Untuk hal yang lainnya silakan nanti bisa disampaikan di dalam sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Pahala. Kita mulai sesi pertama. Tadi sudah ada yang tunjuk tangan. Silakan. Tadi di tengah nih, 1 nama dan medianya, 2 di belakang, 3 kembali nanti di tengah mikrofon yang bisa sharing. Baik, silakan. Saya Hedi dari Kumparan. Ini mau semacam minta penjelasan aja Pak Pahala, Bu Ipi. Ini kan kadang kalau kita mengonfirmasi ke penyelenggara negara itu soal LHKPN yang sebenarnya dia punya kewajiban melaporkan LHKPN atau bahkan beberapa logikanya misalkan dia jabatannya bawahannya dia justru melaporkan sedangkan dia beralibi tidak punya kewajiban untuk melaporkan. Ada juga sebenarnya di undang-undang itu dia sudah wajib lapor tapi beralasan bahwa sudah menyampaikan laporannya ke KPK, tapi setelah dicek itu tidak ada di website LHKPN. Nah ini sebenarnya mau minta penjelasan aja Pak Pahala, Bu Ipi. Soal gimana sih prosesnya LHKPN itu, karena beberapa penyelenggara negara mengatakan bahwa sudah melampirkan sudah menyampaikan laporannya, tapi toh ternyata tidak ada di websitenya begitu, tidak ada di LHKPN. Apakah memang ada administrasi yang lain tidak dilampirkan atau yang soal surat kuasa itu gimana Pak Pahala? Itu bisa dijelaskan mungkin biar ini juga tidak bisa kita memahami juga Pak Bu Ipi. Terima kasih. Oke, sudah dicatat pertanyaannya. Yang kedua silakan. Selamat sore Pak Pahala, Mbak Ipi. Saya Niam dari kompas.com. Mau make sure soal aturan itu Pak, tadi yang KPK mau mengubah aturan terkait sanksi kepada wajib lapor LHKPN yang nggak patuh kayak gitu. Itu nanti berarti ya KPK bikin aturan dan mereka bisa dikenai sanksi begitu saja. Apakah harus ada semisal semacam MOU kayak gitu dengan pihak kementerian atau lembaga terkait kayak gitu?
Atau emang KPK bisa kami bikin aturan yang nggak patuh LKPN disanksi seperti ini, tunjangan kinerja atau apa itu nggak bisa turun dan sebagainya. Mungkin sementara itu dulu Pak. Sama ini Pak, satu lagi kalau boleh, yang kemarin pada diklarifikasi itu loh, si Wahono Saputro kan ada kabar hari ini dia masuk ke daftar cegah ya gitu. Itu gimana sih Pak maksudnya? Gimana? Wahono Saputro. Ya ini masih dikonfirmasi juga sih Pak. Itu gimana sih Pak perkembangannya? Maksudnya emang apakah dia terindikasi juga menerima gratifikasi bersama Rafael atau kayak gimana? Mungkin itu dulu Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Pak Pahala, Mbak Ipi. Terima kasih atas penjelasannya, meskipun singkat, padat, jelas gitu ya. Tapi ada yang perlu lebih diperjelas Pak Pahala. Kalau tadi dari penjelasan Pak Pahala bahwa ada 10 lembaga non-kementerian dengan tingkat pelaporan terendah, kemudian 10 BUMN dengan tingkat pelaporan LHKM terendah gitu ya Pak. Ini kalau dilihat 10 lembaga non-kementerian itu, ini kayak lembaga berat-berat nih Pak. Ya, lembaga yang kelas berat juga meskipun non-kementerian Pak. Kalau lihat daftar namanya 10 lembaga non-kementerian dengan tingkat pelaporan LHKPN terendah. Itu kan lembaga yang cukup berat itu Pak. Aduh berapa ya? Yang melekat bahkan dengan presiden loh Pak. Itu jadi ya ini perlu. Presiden punya strategi nasional pencegahan korupsi kan, Stranas, aksi WPK loh. Ini yang melekat dengan presiden kok tidak patuh LHKPN, sederhana aja Pak. Itu yang pertama ya, mohon diperjelas bagaimana kemudian KPK bisa mendorong 10 lembaga non-kementerian dengan tingkat pelaporan LHKM terendah ini bisa naik lagi Pak. Apa langkah yang dilakukan KPK yang ditempuh? Karena berdasarkan undang-undang ketika akan memberikan sanksi, tentu sanksi itu pada atasan langsung Pak. Ya kan? Nah atasan langsungnya mereka ini kan kalau lihat ini ada banyak presiden nih, ada orang, maksudnya atasan langsungnya presiden Pak, ada yang ya beberapa atasannya presiden gitu ya. Nah itu gimana Pak tindak lanjut ini? Yang berikutnya, ini soal BUMN yang 10 dengan tingkat pelaporan LHKPN terendah. Ini kan ada banyak BUMN aneh-aneh juga nih Pak. Maksudnya dalam artian tidak jelas juntrungannya, ternyata LHKPN-nya juga tidak patuh gitu ya. Nah ada juga yang BUMN dengan kelas berat gitu ya, PT Dirgantara Indonesia, kemudian ada PT Pindad, ada Aviasi Pariwisata Indonesia gitu ya. Nah itu bagaimana kemudian BUMN ini langkah yang ditempuh KPK juga itu apa Pak? Agar mereka bisa patuh, lebih patuh lah ya, minimal dari kalau yang 37,50 jadilah 50 atau 60% gitu loh Pak, itu ditingkatkan. Ini secara teknis bagaimana langkah yang ditempuh oleh KPK. Yang berikutnya ini soal DPRD dan kabupaten kota ini Pak. Kan apalagi DPRD misalnya ya, yang 00% gitu ya, itu apa langkah KPK Pak? Kalau misalnya ada aturan baru terkait sanksi, siapa yang mau jatuhkan sanksi kepada para anggota DPRD ini Pak? Atau kepada para pejabat kabupaten kota, misalnya bupatinya tidak patuh, siapa yang mau sanksi Pak? Sedangkan berdasarkan aturan, itu sanksi diberikan oleh atasan langsung. Nah bagaimana kalau misalnya, ini kalau yang 00% ini kan, misalnya itu Pak, BUMD kan atasannya itu, pemilik sahamnya itu kepala daerah. Nah yang sanksi kan kepala daerah lah. Kepala daerah sanksi, tapi kepala daerah misalnya tidak patuh juga bagaimana Pak? Nah apa solusi dari hal ini gitu untuk level pemerintah daerah, kemudian solusi untuk tingkat DPRD kabupaten kota, kemudian BUMD-nya. Itu Pak. Ini yang soal teknis di sini. Nah, tadi Pak Pahala sudah singgung soal anggota DPR maksudnya yang pelaporannya itu 70% sekian, artinya ada sekian 20%-an itu yang tidak melaporkan. Belum melaporkan lah ya. Ada sekitar 25 lah Pak. Nah, itu KPK menyebut ICW sudah melaporkan itu ke Mahkamah DPR ya. Nah apakah KPK akan memberikan data
ketika misalnya Mahkamah DPR itu ingin melakukan pemeriksaan atau misalnya klarifikasi terhadap anggota-anggota DPR yang diduga tidak menyampaikan laporan. Itu ya. Jadi apakah KPK akan memberikan data kepada Mahkamah gitu ya, Mahkamah DPR yang untuk Mahkamah Kehormatan DPR untuk pemeriksaan terhadap pihak-pihak ini. Kalau misalnya laporan ICW ditindaklanjuti. Itu yang pertama, ini soal anggota DPR. Nah yang kedua, nah kan anggota DPR tidak patuh nih Pak, termasuk di MPR juga nih. Ya kan MPR, DPR, ini atasannya juga kita bicara soal etika penyelenggaraan negara gitu. Ini KPK kayaknya nggak didengar juga nih Pak, kayak tak patuh gitu. Sebenarnya apa selain perubahan peraturan, ya peraturan komisi terkait dengan pelaporan LHKPN, apakah ada usulan dari KPK misalnya Pak kepada pemerintah untuk membuat misalnya peraturan pemerintahkah atau peraturan presidenkah terkait dengan pelaporan LHKPN ini dan sanksinya lebih ketat. Jadi ada sanksi lebih ketat, misalnya tidak hanya tukin, tidak hanya promosi, misalnya pidanakah atau apa dan sebagainya gitu ya. Itu dari saya Pak, 5 pertanyaan, 3 teknis terkait dengan paparan tadi, 1 terkait dengan laporan ICW yang kemudian masih beririsan dengan data ini, yang kelima soal potensi adanya usulan untuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang baru agar ada sanksi mengikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Saya sudah catat semuanya. Banyak sekali Pak, 1 aja 5 tadi udah ada 7, 8 pertanyaan. Baik, silakan Pak. Baik, makasih. Untuk yang pertama prosesnya nih. Jadi misalnya saya nih udah harus menyampaikan LHKPN gitu, sebenarnya kayak yang laporan tahunan, administrasinya tuh hampir tidak ada. Karena tidak perlu mengupload apa-apa. Kalau yang tahunan ya, yang pertama iya. Yang pertama itu misalnya kalau saya punya rekening, nomor rekening di depannya difoto, diupload gitu ya, supaya pasti bahwa ini rekening saya gitu misalnya, atau anak saya begitu. Nah tapi kalau tahunan kenapa kita jadi concern? Karena sebenarnya nggak ada beban administrasinya. Dia cuma ambil tahun lalu, nama tanggungan saya berubah nggak? Kalau nggak, klik tetap, langsung next. Habis itu harta, rumah saya nggak berubah, mobil saya nggak berubah, ambil tahun lalu, klik tetap, langsung next gitu. Jadi kita bingung-bingung susahnya apa ya. Kalau misalnya hilang, tinggal cari mana, misalnya dijual mobilnya gitu, hapus, habis itu klik save, ini tahu nih, hilang tuh mobil. Nah yang paling mungkin berubah itu ya saldo bank pasti. Ya kan saldo bank kan nggak mungkin 31 Desember kemarin sama dengan yang sekarang, ya berubah-berubah dikit lah. Itu pun kita tidak terlalu, ya siapa juga yang inget ya tanggal 31 Maret saldo bank kita tanggal 31 Desember gitu. Kadang-kadang ya udahlah lihat yang Januari kira-kira berapa, kita masih memaafkan loh. Sebut angkanya gitu ya. Kan nggak mungkin juga tiba-tiba biasanya saldonya 100 juta naik jadi 50 miliar gitu kan, nggak mungkin juga. Adalah sense ya gitu. Makanya kita juga bingung apa ya susahnya gitu. Nah oleh karena itu sesudah dia isi semua dikirim. Nah dikirim elektronik, lantas kita lihat ininya, ini ada mesinnya di KPK nih, memverifikasi kelengkapan apa udah. Tapi lihat tidak ada yang perlu diupload. Habis itu maksudnya data pendukung nggak ada. Habis itu dikasih email, Anda sudah terverifikasi, selesai. Surat kuasa kan cuma sekali aja di awal aja. Nah kalau udah selesai di kita nih sekarang, barulah masuk yang kita bilang outliers itu. Ada kenaikan pesat nggak dia dibanding tahun lalu. Dodi itu masukin 5 tahun rata. Untung media ngasih tahu, baru kita lihat. Mana sih Dot gitu, kok rata sama semua. Kan nggak masuk dia kali ya, bank sama, harta lain sama masih oke lah. Tapi yang begitu masuk di outliers. Dia kenaikan tinggi, yang seperti bilang ada salah satu di Papua bilang bahwa saya hartanya 6 triliun apa nggak salah dulu, karena di tanah adat saya yang ini ada emas di bawahnya. Yang begitu-begitu tuh kena tuh di outlier sekarang. Dia terima kasih ke Pusilkom UI karena bantu kita masang ini. Ada yang salah ketik dulu, bupati mana lagi mau pilkada tiba-tiba hartanya 6 triliun, kaget semua kan, ternyata
datang deh salah ketik Pak, nolnya kebanyakan 3, ya astaga gitu kan, itu buat rame-ramean yang kan langsung disebut kan media calon bupati terkaya gitu kan. Nah ini sekarang mesin ini udah lumayan buat yang begitu. Sesudah diverifikasi baru kita tayang ya. Nah ini yang kita mau rubah juga tahun 2020 nih. Kita merasa tidak fair juga ya. Ada orang yang dengan sengaja tidak memasukkan surat kuasa, kita nggak tayang, tapi bahasa kita tidak lengkap. Benar tidak lengkap, tapi ini lain tidak lengkapnya dengan misalnya tidak lengkap ada rekening gitu kan, rekening anaknya lah misalnya gitu, ada 2 baru 1 gitu, kita cek ada 2 loh gitu, nanti dia masukin. Itu tidak lengkap yang administratif. Kalau tidak memasukkan surat kuasa buat kita itu tidak lengkap yang serius, apalagi tidak lengkapnya dari awal. Jadi yang kita sebut tidak lengkap itu dari awal memang udah tidak memasukkan. Dari awal, kan kita bilang ini berlaku terus nih kan. Begitu LKPN elektronik kan diminta memperbarui surat kuasa. Di situ dia tidak ngirim surat kuasa. Jadi forever dia akan kita sebut tidak lengkap. Nah di peraturan KPK yang baru ini kita mau atur bahwa itu kita tayangkan. Kita tayangkan dan kita mau sebut kenapa tidak lengkapnya. Supaya fair gitu kan teman-teman nanya nih, kok sini nggak ada? Kata dia udah ada, ya kan dia jadi gampang aja bilang udah saya kirim, lu kok nggak ada? Tinggal aja bingung kita di tengah kan, ini kayak apa sebenarnya gitu kan? Sebenarnya dia ngirim tapi nggak pakai surat kuasa, gitu ya. Jadi di peraturan KPK yang kita mau rubah ini aslinya peraturan tahun 2020. Jadi sanksi, nah ini cerita sanksi, benar atasan yang ngasih, tapi kita mau atur kayak apa supaya kalau atasannya nggak ngasih gitu, jadi kita di peraturan ini bilang atasannya memberi sanksi berupa, nah, kita sebut kan pemotongan tunjangan, lantas promosi, sehingga kalau misalnya dia tidak diberi sanksi, nah kita umumkan ya media menghukumlah atasannya gitu. Ini LKP ini cerita komitmen aja kok, nggak ada teknis yang susah-susah. Kalau emang dia nggak mau terbuka ya sudah, atasannya nggak memberi sanksi, bawahannya apalagi, ya begitu-begitu ya. Jadi kita harapkan dengan secara eksplisit disebut atasannya akan merasa bahwa saya harus bertanggung jawab, gitu ya. Jadi itu sanksi. Tahun 2020 peraturan pemerintahnya kita akan revisi, satu sanksinya kita detailkan, yang kedua yang nggak lengkap tetap kita tayangkan dengan keterangan tidak lengkap karena apa? Supaya media juga nggak di tengah-tengah, dia bilang udah dikirim, di sini belum, tahunya gitu ya. Dan lantas untuk yang langkah KPK ini terutama memang buat yang legislatif. Jadi waktu itu kita ngomong dengan pimpinan fraksi, tapi kelihatannya kurang ampuh. Mungkin akhir April ini, gitu ya, surat Pak Ketua ke Ketua Partai. Kita sebutlah yang di DPRD siapa, yang di DPR siapa gitu. Tapi kalau MKD mau minta datanya kita kasih nggak? Pasti kita kasih. Kalau itu hari ini diminta juga kita kasih. Siapa aja tuh yang gitu. Karena ada yang mulai dari 2019. Artinya dia cuma jadi caleg pertama aja dimasukin, habis itu nggak pernah masukin lagi sampai sini. Ya itu yang disebut 55 itu kan beberapa 2019 tuh. Gitu. Tapi kita pasti kasih lah datanya. Kalau MKD minta pasti kita kasih. Karena kita juga berharap MKD jadi instrumen yang memperkuat. Nah BUMN ini agak enak nih sebenarnya, lumayan, artinya dari Pak Menteri sebenarnya kan udah pernah bilang, bahkan seluruh pegawai kita akan wajibkan. Nah ini bagus nih, nanti akhir April kita suratin, Pak jangan seluruh pegawai dulu, ini beberapa BUMN aja enggak, gitu kan, apalagi seluruh pegawai gitu kan. Nah, kalau dia bilang dia putusin seluruh pegawai ya syukur gitu ya, kita sih siap aja menampungnya. Jadi yang fraksi itu akan kita pindahkan namanya ke partai masing-masing gitu ya dalam surat ini. Nah siapa yang bisa mengenakan sanksi ya seperti itu. Anggota dewan ada fraksinya, fraksi ada partainya. Jadi kita pergi aja ke partai. Tapi sekali lagi sanksinya tidak boleh pidana. Karena Undang-Undang 289 nggak bilang itu, dia hanya sanksi administrasi. Jadi administrasi itu paling keuangan, penundaan ini, penundaan itu. Lah kalau anggota dewan mungkin dari sekwannya bisa nahan uang tunjangan gitu, mungkin bisa juga tuh kayak gitu. Ya, jadi itu yang ada yang kelewat nggak ya? Nggak ya? Wahono kenapa Wahono? Oh dicegah ya? Iya iya. Dia Wahono ntar, abis ini gue cerita Wahono. Udah ya? Ada lagi nggak? Monggo.
Masih ada lagi pertanyaan? Nah, mungkin saya sedikit nambahkan tadi penjelasan terkait dengan pertanyaannya Mas Hedi. Memang saat ini yang teman-teman pahami untuk melihat LHKPN siapa yang sudah lapor begitu ya pada fitur e-announcement. Betul, jadi di sana memang kami publikasikan LHKPN yang baik dinyatakan lengkap ataupun tidak lengkap itu di dalam fitur e-announcement. Tetapi karena saat ini masih sebagian ada dalam proses, teman-teman bisa buka melalui fitur dashboard. Di fitur dashboard ada menu sudah lapor, belum lapor, dan ada status pelaporan. Jadi ada yang sudah lapor, tapi statusnya masih dalam proses verifikasi, maka dia tidak akan muncul di dalam e-announcement. Nah, bisa jadi yang tadi disampaikan, saya sudah lapor, tapi tidak muncul di LHKPN, itu artinya tidak muncul di fitur e-announcement, karena memang belum, prosesnya masih dalam tahap verifikasi, begitu ya. Jadi mungkin sambil menunggu perbaikan yang Pak Pahala sampaikan, untuk teman-teman yang bingung kemudian mencari LHKPN itu tidak muncul di dalam fitur e-announcement, silakan cek di fitur dashboard ya. Ada beberapa menunya di situ, silakan. Baik, sesi kedua saya buka, kalau masih ada yang mau bertanya silakan. Pak, saya izin lanjut dari jawaban Pak Pahala tadi, Pak. Nah, kalau misalnya kemudian proses verifikasi dilakukan, tentu kan tadi Bapak bilang ada orang yang punya harta tapi melaporkan, ada yang tidak melaporkan, ada yang tidak punya surat kuasa gitu ya. Nah, itu yang tidak punya surat, yang tidak menyampaikan surat kuasa kan berarti ini kesengajaan sebenarnya, Pak. Nah, artinya apakah itu dia sengaja untuk misalnya mengaburkan harta sebenarnya, atau misalnya orangnya karena kesibukan gitu. Karena kan dari beberapa informasi yang kami dapat itu ya, ada oknum tertentu tidak melaporkan LHKPN tapi tidak menyertai dengan surat kuasa karena untuk menghindari pemeriksaan harta sebenarnya. Karena begini, jomplangnya antara harta sebenarnya Rafael Alun misalnya dengan dilaporkan di LHKPN kan jomplang banget. Ya, artinya ini bagaimana untuk mengatasi itu, Pak? Karena kan surat kuasa itu kan jadi apa ya, masalah yang sangat berulang-ulang gitu ya. Dan ini kan tidak selesai-selesai. Kalau dia nggak melapor ya apa gitu. Jadi apakah itu memang upaya untuk mengaburkan harta sebenarnya atau tidak? Yang kedua, Pak, KPK kan melaporkan LHKPN 100% nih, Pak ya. Nah, itu kan lagi rame-rame nih, Pak. Oh, saya mau nanya. Sebenarnya apakah benar para pejabat-pejabat di KPK ini, kalau pegawai saya tahu lah, Pak, hartanya nggak seberapa lah, kayak itu. Tapi apakah benar pejabat utama KPK dari level direktur sampai pimpinan yang di LHKPN itu yang dilaporkan harta sebenarnya, ataukah dari temuan Direktorat PP LHKPN itu sebenarnya ada yang diduga melakukan penyamaran terhadap aset kemudian tidak dilaporkan di LHKPN? Misalnya, apakah misalnya belasan miliar kah atau ratusan miliar kah gitu ya kira-kira, Pak? Itu sih saya nanya, Pak. Pertanyaan kedua sensitif terkait KPK. Ya kalau mau dijawab silakan, Pak. Moga-moga kami dapat jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian ya, kalau ada lagi masih? Mau nanya dong, Mbak, tapi agak ke kasus sih. Kan kemarin tempo hari itu BNN di Tasikmalaya gitu ya, di Jawa Barat itu minta apa sih THR ya gitu ke salah satu PO bus ya gitu. Nah, ini sebenarnya masuk kategori apa sih kayak gitu? Semisal pada akhirnya dia mendapatkan aliran dana ya gitulah, semisal. Terus apakah pihak penyelenggara negara ini yang orang BNN itu bisa kena pasal 12E? Itu sih sementara. Oke. Satu lagi boleh untuk sesi 2 ini? Yang Silakan. tadi ini aja, Mbak, yang soal imbauan gratifikasi pemerintah, kan ini mau lebaran ya. Biasanya ya puzzle apa, biasanya kan ada pengumuman dari KPK biasanya, Mbak. Tiap tahun yang mau lebaran itu kan. Kan sudah dirilis di grup. Begitu. Saya berarti Kelewat berarti.
Nggak ada kemungkinan dikasih gratifikasi. Jadi maksudnya. Oke. Hari Senin sudah di-share itu rilisnya. Surat edaran KPK nomor 6 tahun 2023. Baik, Bapak Hala, mungkin secara lengkap bisa dijawab ketiga pertanyaan ini, Pak. Makasih, bener. Ini surat kuasa buat kita sekarang serius gitu, karena kalau dari awal dia nggak masukin, ya persis itu. Dia tidak ingin. Jadi kalau pernah baca ya isinya surat kuasa atau apa tuh? Memberi kuasa, membuka akses ke semua. Jadi ya bank ya, sampai kalau dia nuker uang ke money changer, kita datengin money changernya pun boleh, harus dibuka. Kalau dia beli emas di Antam sana, kita mintain itu dia. Jadi memang luas bener surat kuasa ini, aksesnya memberi kuasa penuh ke KPK gitu, dan durasi waktunya juga kalau yang dulu surat kuasanya nggak ada durasinya, jadi sampai mati pun masih bisa kita pakai surat kuasanya gitu. Akhirnya diprotes beberapa orang, makanya kita ganti itu surat kuasa. Yang bener dong, surat kuasa ada durasinya dong. Nah, kita bilang durasinya selama PN gitu. Tapi mungkin kalau dibilang 100% sengaja dia tidak mau diperiksa, ya nggak 100% juga sih. Saya ada contohnya gini, anaknya dulu belum 17 tahun, ya kan? Sekarang udah 17, udah dibukain rekening bank. Nah, kita mintakan dia kasih surat kuasa susulan. Kan yang kasih surat kuasa bukan PN-nya aja loh, PN, istri, dan anak yang dalam tanggungan. Gitu. Jadi anaknya udah jadi 17, udah bisa buka bank atau apalah gitu, udah punya identitas, misalnya udah punya KTP segala macam. Jadi biasanya susulan. Tapi 95% itu ya yang Sabir bilang, niatnya untuk tidak kita mengakses, dan dia tahu pasti tanpa surat kuasa kita nggak bisa ngakses apapun. Jadi kalau datang LKPN nggak pakai surat kuasa, cuma LKPN gini aja, cuma yang dia ceritain aja, harta saya ini. Saya mau ngecek mobilnya ada lagi nggak sih di Samsat, nggak mau, Samsat ngebuka, nggak mau, karena nggak ada surat kuasanya. Gitu ya. Jadi itu pentingnya surat kuasa. Nanti mungkin kalau ada kesempatan yang lain kita bahas detailnya siapa aja sih yang belum masih surat kuasa, instansi mana yang belum gitu, di level mana gitu. Karena yang jelas tuh bukan level orang biasa, itu orang yang tahu maknanya surat kuasa. Dan kalau boleh saya bilang, ya LKPN tanpa surat kuasa cuma surat menurut saya, ya, cuma gitu aja, menurut saya harta saya 10, selesai. Nggak ada yang bisa ngecek, cuma dia sama yang punya aja yang tahu bener nggak 10 gitu. Dengan ada surat kuasa bisa dicek, kira-kira gitu ya. Nah, yang berikutnya yang di KPK, bukan KPK aja, semua yang ngasih LKPN jangan dianggap udah pasti bener segitu, enggak juga. Melapor itu satu hal, nah barulah kebenaran isinya tuh hal yang lain. Jadi tidak ada jaminan kalau dia melapor maka itu hartanya benar segitu. Yang di KPK nggak bisa dijamin, yang di luar KPK juga nggak bisa dijamin. Jadi itu dua hal yang berbeda antara kepatuhan melapor dengan kebenaran isinya. Oleh karena itu kita selalu bilang LKPN itu cuma 3 aja isunya. 1 nggak lapor, 2 lapor nggak bener, 3 lapor nggak pakai surat kuasa. Cuma 3 aja isinya tuh, muter-muter. Dan 3-3-nya ini bisa dilihat dengan jelas komitmen dari pimpinan lembaganya. Kalau 3 ini didiemin, artinya dia juga nggak mikir LKPN ini barang penting buat pencegahan. Lebih parah lagi, dia nggak penting bahwa sebagai pejabat publik Anda punya fasilitas, ya terbuka dong sama masyarakat yang membayar semua fasilitas, kan gitu ya kira-kira ya. Anda punya wewenang mau, tapi kita suruh terbuka nggak mau gitu. Jadi bukan di KPK aja, tapi di mana di semua instansi, bahwa yang ngirim LKPN tidak ada jaminan bahwa itu jumlahnya benar, termasuk LKPN saya sendiri misalnya gitu kan, sampai diperiksa gitu kan, baru gitu kan. Kalau diperiksa gabungan antara fisik, minta data dari sana sini, termasuk dari masyarakat gitu. Jadi kalau udah diperiksa kita lumayan confidence levelnya gitu. Nah udah gitu, iya ada instansi-instansi yang bener, yang non kementerian ini, instansi-instansi yang atasannya kayak Sabir bilang, ya presiden lah, ada KSP, ada Seskap gitu. Jadi kita berharap sih nanti sesudah disampaikan ke masyarakat, semoga responsnya cepat. Sekali lagi ini data per hari ini. Kalau Senin tiba-tiba dia ngirim elektronik semua berubah, ya Senin berubah dia gitu ya. Tapi kita juga kaget juga, kok yang deket-deket ini malah kita pikir ya mungkin karena sibuk kali, mungkin. Ya, nah yang soal PO Budiman itu, PO Budiman ya namanya, yang BNN Tasik itu
ya walaupun di luar isu ini, tapi sebenarnya kalau dia yang minta instansi, BNN kan kop surat instansi kan, itu tidak tergolong gratifikasi kalau akhirnya dikasih sama Budiman. Tergolongnya hibah. Ada peraturan Menteri Keuangannya sendiri gimana nyatet hibah, kebayangan susahnya kan nyatetnya gitu. Jadi secara definisi yang terima gratifikasi kan orang, bukan lembaga. Lembaga nggak ada gratifikasi. Lembaga mencatat hibah. Kalau dia catat, kalau dia nggak catat gimana? Ya pelanggaran administrasi aja. Kalau di audit BPK misalnya, ini dapat lo DPO Budiman, kok nggak ada catat sebagai hibah? Paling itu aja. Tapi apa iya orang mau nyatet hibah lembaga gitu. Nah kira-kira gitu ya, pengetahuan tentang gratifikasi tapi bukan gratifikasi. Oke, kalau nggak ada lagi-lagian, kita selesaiin tentang LKPN gitu ya. Ya, oke, makasih. Baik, terima kasih rekan-rekan. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai. Tapi ini off the record nih. Partai. Off the record ya. Ya, off the record nih. Yang fraksi. Kepatuhan